Shalom saudara-saudara, dalam video ini kita akan menyimak dan memberikan tanggapan terhadap cuplikan khotbah dari Pendeta Stephen Tong. Topik yang kita angkat hari ini sangat relevan, sebagaimana tertera pada judul video ini. Khotbah Pendeta Stephen Tong seringkali mengangkat tema-tema mendalam dan penuh tantangan bagi kehidupan rohani kita. Dalam cuplikan yang akan kita simak ini, ada poin penting yang layak kita renungkan bersama. Mari kita dengarkan cuplikannya terlebih dahulu, lalu kita akan membahasnya lebih lanjut. Orang sombong, sok lu ya. Lu kira lu gereja. Lalu orang mentaruhkan kelompok itu disebut the gereja di dalam gereja. Ecclesia in ecclesia. Karena gereja sudah ada gedungnya, sudah semua orang anggota, sudah ada surat. Ini saya anggota gereja. Nah percaya coba lihat capnya uskup. Yang mentabiskan pendeta. Yang baptiskan saya pendeta gereja besar. Lu kira gua bukan Kristen? Lu baru Kristen. Itu gereja di dalam gereja. Nah itu namanya pietisme. Pietisme itu memperbarui kerohanian, menekankan hidup suci, menekankan ada sesuatu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui baca kitab suci, berdoa dan bersekutu dan mengabarkan Injil. Ini semua baik. Tapi apakah ini mungkin mencapai seluruh jemaat gereja yang bersurat anggota mencapai akan standar itu? Tak mungkin. Karena apa? Karena seolah Tuhan sudah memperbolehkan di dalam gerejanya ada lalang dan ada gandum. Ada yang palsu dan ada yang sungguh. Biar jadi satu. Jangan dikut-ikuti. Tunggu sampai kedatangan Kristus kedua kalinya, baru dipisahkan. Yang asli bawa ke sana, yang palsu masuk ke dalam neraka. Jadi orang Kristen sudah dapat anggota dan surat baptisan masih bisa masuk neraka? Bisa dong. Yang sudah melayani Tuhan masih bisa masuk neraka? Bisa. Loh, mana Alkitab mengatakan, jangan kira pada hari itu engkau mengatakan, Tuhan, bukankah aku menyatakan nubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang lain demi namamu? Bukan aku melakukan mujizat demi namamu? Demi namamu melayani sampai ngotot gini. Gimana? Di situ. Aku belum pernah kenal kamu. Kamu yang berbuat jahat, nyalah, pergi. Aku belum pernah mengenalku. Berarti orang yang katanya beriman, orang katanya itu mempunyai pengetahuan, bahkan mempunyai pelayanan demi nama Yesus yang kerjanya giat pun, akhirnya tidak masuk. Waduh, makin bingung. Kalau saudara sampai sekarang belum bingung, abnormal. Saudara-saudara, yuk bingung kan? Kalau begini siapa yang beriman sungguh? Siapa yang mempunyai pelayanan sungguh? Mengapa dalam gereja bisa ada orang-orang yang tampaknya beriman, bahkan melayani, namun akhirnya ternyata tidak selamat? Perumpamaan Yesus tentang gandum dan lalang di Matius 13 menjelaskan bahwa Tuhan membiarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu panen. Gandum melambangkan orang-orang percaya sejati. Lalang melambangkan mereka yang tampak rohani, namun sebenarnya tidak memiliki hidup baru. Allah dalam hikmat-Nya menunda pemisahan agar umat-Nya tidak ikut terluka. Dalam teologi Kristen, khususnya Kristen Reformed, mengajarkan bahwa gereja yang tampak, visible church, mencakup semua yang beribadah dan melayani. Tapi hanya gereja sejati, invisible church, yang terdiri dari orang-orang yang sungguh-sungguh dilahirkan baru. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan diselamatkan. Buah roh dalam hidup seperti kasih, pertobatan sejati, dan iman yang hidup menjadi tanda nyata orang pilihan. Jangan tenang hanya karena aktif di gereja. Periksa hati kita. Apakah kita sungguh percaya dan bertumbuh dalam Kristus? Bagi jemaat sejati ada penghiburan. Allah memelihara kita sampai akhir.
Jika firman ini menyentuhmu, bagikanlah. Dan jangan lupa subscribe untuk konten refleksi rohani berikutnya. Tuhan memberkati.